Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji UKIM PPG dalam jabatan Dek 1 2025. Perkenalkan, saya Sumarni Muhammad selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Dek 1 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo kelas A B125. Saya merupakan guru PAI di SDN 25 Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Pada hari ini, Jumat, tanggal 8 Mei 2025, melakukan uji praktek mengajar dengan materi ajar menyambut usia balik kelas 4 SD menggunakan metode PBL. Mohon kritikan dan saran membangun untuk saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semua dalam keadaan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dulu. Jadi doa dipimpin oleh Nadia. Ayo silakan. Teman-teman, marilah kita membaca doa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Sebelum kita menumbuhkan jiwa patriotik kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu 17 Agustus. Ayo. Berdiri semua. 17 Agustus tahun 45. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Ibu absen dulu ya. Apa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua. Alhamdulillah, jadi semua diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga kita hadir semua. Oke. Ada yang tahu pelajaran apa hari ini? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pekerti. Hari ini kamu sudah siap belajar? Siap. Sudah siapkah belajar? Siap. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu menyambut usia balik. Ada yang tahu apa itu balik?
sudah tahu itu yang benar. Dengan yang sudah apa? Yang bagaimana yang sebalik? Sepuber. Iya, kena puber. Apa lagi? Yang sebagaimana? Orang haid. Haid. Apa lagi selain haid? Mimpi basah. Mimpi basah. Iya, benar ya. Apa lagi Nadia? So apa sepuber? Sebalik sepuber so apa dia? Jadi dia ya. Jadi balik itu lihat. Ini sama-sama kita lihat. Benar itu ya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya seperti kalian katakan balik sudah puber itu benar. Jadi kita lihat ya. Misalnya. Apa itu balik? Nah ini. Balik merupakan hukum Islam yang menunjukkan seorang telah mencapai kedewasaan atau balik. Diambil dari kata bahasa Arab yaitu memiliki arti sampai. Jadi balik dalam hukum Islam itu orang yang sudah sampai, sudah melalui batas ya, batas umur. Kalau umur 15 berarti dia sudah balik ya. Orang yang sudah kena haid. Jadi yang sudah kena haid atau mimpi basah meskipun dia belum umur 15 sudah dikatakan balik. Balik ya. Sudah dewasa. Semua kedewasaan ya. Menuju kedewasaan. Ya, yang kedua ada yang pertama itu ya, apa itu balik? Yang kedua, apa kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ada. Ya, kalau laki-laki bagaimana perbedaannya? Rambut bagaimana? Laki-laki rambut pendek, perempuan rambut panjang. Iya, kalau laki-laki pendek, perempuan panjang. Apalagi selain itu? Apa tidak ada yang kau lihat di sini? Ya? Kalau perempuan, apa yang menonjol? Payudara ya, bentuk kembar atau payudara. Ini benar-benar. Apalagi selain itu lagi? Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin. Apalagi? Kalau orang yang so balik, so pasti DP body so berbeda ya. Apa berarti apa bedanya? Kalau perempuan bagaimana? Kalau sudah balik, dia punya badan sudah mulai naik, ya naik, nafsu makan sudah naik ya. Oke. Yang berikut yang ketiga. Kalau dapatkah kalian menemukan contoh kewajiban pada anak balik pada aspek akidah dan akhlak? Bagaimana kalau seorang balik harus sudah melaksanakan kewajiban. Kewajiban seperti apa? Kalau so balik, kewajiban apa yang akan kau lakukan? Ya sunat. So harus apa yang akan kau lakukan? Mengerjakan apa? Apa? Sholat fardu. Mau apa lagi selain sholat fardu? Menutup aurat. Benar. Apa lagi? Mengatur diri sendiri. Oh iya, dia harus mengatur diri sendiri. Berarti so mandiri. Benar. Apa lagi? Mencari ilmu. Iya, harus tuh. Balik harus pandai-pandai mencari ilmu, terutama ilmu agama. Ya benar. Ada lagi? Coba tepuk tangan untuk kita semua. Jawaban kalian benar-benar. Oke, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu lihat ya papannya. Pembelajaran kita kali ini yaitu 1, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Lihat di papan ya. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik. Jadi itu ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang kita capai untuk hari ini. Ya? Ya. Jadi Ibu bagi kelompok ya, boleh Ibu bagi kelompok. Dan ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, jadi Ibu bagi kelompok. Jadi kita akan lihat tayangan video ya. Iya, jadi Ibu sudah jelaskan tadi. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan lihat tayangan video ya. Tayangan video yang akan Ibu
tayangkan. Kita lihat tayangan video ya. Silakan kamu dengarkan. Kita saksikan video dulu ya. Oke, judul kali ini, kenapa usia balik harus disambut? Tentu saja karena semua orang akan mengalaminya, hanya berbeda waktu antara satu dengan yang lain. Nah, supaya kita semuanya lebih siap dan mampu melewati masa balik dengan baik, harus tahu ilmunya. Simak terus video kali ini, oke? Lanjut, kita sama-sama perhatikan gambar. Nah, teman-teman, apakah semua manusia itu akan tumbuh semakin besar? Jawabannya tentu saja iya. Semua manusia akan tumbuh, berkembang, semakin besar, semakin tinggi, dan seterusnya. Berada di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih bayi? Ataupun sudah dewasa? Atau bahkan kakek-kakek, nenek-nenek? Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah memasuki masa pra-remaja, ada yang masih masa anak-anak. Nggak apa-apa. Tenang aja, semuanya akan melewati masa kanak-kanak, terus masa peralihan pra-remaja. Kata teman-teman di kelas ini usianya berapa sih? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Oh ya, coba diingat-ingat lagi apakah dari kelas 1 SD sampai kelas 4 sekarang ini ada perubahan dari tubuh kalian? Makin apa? Makin tinggi ya? Makin besar? Oh iya. Tentu teman-teman telah mengalami pertumbuhan badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, sesuai tema kali ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Kenapa penting? Sebab berhubungan dengan kewajiban melaksanakan syariat agama Islam, yaitu usia balik atau dewasa. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik artinya sampai. Kalau secara istilah artinya kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pada materi ini kita akan belajar 3 poin penting mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih, tanda balik pada pandangan ilmu biologi, dan kewajiban apa saja yang dibebankan pada usia balik. Nah, yang pertama kita bahas tanda usia balik menurut ilmu biologi sering disebut masa pubertas. Kalau pada laki-laki itu ada tumbuh jakun, nafsu makannya meningkat, suara makin besar, dan tumbuh rambut pada area tertentu. Dan bagi perempuan, suaranya makin merdu, nafsu makannya juga makin meningkat, bagian dada dan pinggul membesar, juga tumbuh rambut di area-area tertentu. Selanjutnya, tanda usia balik menurut ilmu fikih. Pada laki-laki mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah. Pada perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Nah, jika pada laki-laki ataupun perempuan yang hingga usia 15 tahun namun belum mengalami ihtilam atau belum datang masa haid, tenang aja, di usia 15 tahun, laki-laki maupun perempuan sudah dianggap dewasa atau sudah dianggap balik. Jika kamu ihtilam dan juga haid merupakan hadas besar. Supaya suci dari hadas besar, maka keesokan harinya untuk laki-laki ataupun untuk wanita kalau sudah selesai haid atau menstruasinya wajib mandi wajib. Bagi yang sudah memiliki tanda-tanda balik yang sudah disebutkan tadi dinamakan mukallaf. Mukallaf adalah julukan untuk orang dewasa yang wajib menjalankan perintah agama. Jadi kalau perintah agama ditinggalkan, sudah mulai dosanya ditanggung sendiri. Kalau dijalankan perintah agamanya, ada pahala dong. Nah, kita lanjut. Kewajiban apa-apa saja yang dibebankan pada orang yang udah balik atau mukallaf. Yang pertama ada sholat fardu, ada menuntut aurat, menuntut ilmu, kemudian apa lagi ayo? Ya, menunaikan haji dan umroh bagi yang belum mampu, berbakti kepada orang tua, nah ini wajib banget, dan masih banyak lagi. Oke, itu tadi ya pembahasan kita tentang menyambut usia balik. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyimak dan
dan semangat menyambut usia balik kalian. Jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama Islam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Management. Jadi sudah dengar tadi ya? Ya. Apa yang kau lihat tadi di video? Tentang apa? Iya, usia balik. Kalau usia balik dalam Islam bagaimana? Orang yang bagaimana? Orang yang sudah cukup umur berapa? 15. Jadi 15 tahun apabila dia belum haid atau belum mimpi basah, dia tetap sudah dikatakan sebagai orang yang balik, yang sudah harus mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam ya. Ya, meskipun begitupun dia sudah haid masih dalam umur 9 tahun. 9 tahun, 10 tahun. Kenapa sudah so haidnya? Ya, berarti dia sudah mengalami balik basah. Meskipun dia berumur 9 tahun dan seterusnya. Batasnya sampai umur 15. Ibu tanya ulang, kewajiban-kewajiban apa yang dilakukan? Kalau sudah balik, apa-apa? Sholat fardu, apa lagi? Merawat diri. Apalagi yang kau lihat tadi? Merawat diri, harus sudah berbakti kepada kedua orang tua. Harus apa lagi? Menutup aurat, itu paling utama, menutup aurat ya. Oke. Untuk lebih jelasnya ibu sudah bagikan materi-materi dan ibu sudah kirimkan di WA ya videonya. Jadi selanjutnya kita akan bagi kelompok ya, kita akan kerjakan tugas ya, tugas kelompok. Jadi tugas kelompok kita yakni mencari masalah, mencari solusi ya masalah. Jadi kita carikan solusinya. Oke, ibu bagikan LKPD. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Akan dikerjakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ibu kasih waktu 7 menit saja. Ibu dikerjakan ya. Oke, ibu lihat tidak semangat? Mari kita tepuk semangat dulu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, semangat. Semangat kita. Ayo silakan. Kelompok 1 berdiskusi ya. Semua berpartisipasi, tidak ada yang tidak berpartisipasi. Semua harus ambil bagian, semua ya. Jadi silakan diskusikan, carikan solusi. Solusinya apa? Oke. Ditulis dulu nama kelompok. Selesai, ayo paparkan saja hasil dari kelompok 1. Ayo maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati video dan penjelasan ibu, kami menyimpulkan permasalahan dan mendapatkan solusi. Seorang anak yang tidak balik tapi belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Pada aspek akidah dan akhlak, menurut kami seorang anak muslim yang sudah balik harus sudah wajib melaksanakan segala kewajiban. Tidak boleh ditinggalkan, akan mendapatkan dosa, apalagi harus sudah menjalankan rukun Islam, terutama salat fardu, mencari ilmu, berpuasa, menutup aurat, berbakti kepada orang tua, itu harus wajib dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kakak ya. Setelah kita tugas kelompok tadi, Ibu akan kasih tugas individual ya. Jadi semua harus mengerjakan terindividual sendiri-sendiri ya. Ya, oke. Di semua. Silakan diisi ya. Diisi. Habis waktu ya, Ibu kasih waktu tadi untuk pengerjaan individual 7 menit. Jadi sudah selesai. Oke, jadi nilainya nanti Ibu akan share di WA ya. Ibu akan ambil nilai ini dan Ibu akan share di WA. Dari pelajaran tadi, dari Ibu jelaskan tadi, dari tayangan video, dari materi yang telah Ibu bagikan, juga buku-buku yang telah Ibu bagikan juga di halaman berapa 45 tentang apa yang kami simpulkan, yang bisa kamu simpulkan. Jadi siapa yang bisa? Ayo, Riswanto. Riswanto. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menyimpulkan. Seorang anak yang sudah balik harus sudah melaksanakan segala kewajibannya, seperti sholat fardu, menutup aurat, menutup ilmu, berpuasa, berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pelajaran tadi, hal-hal baru apa yang kau dapatkan dari pelajaran tadi? Hal-hal baru apa yang kau dapatkan? Ada atau tidak? Tentang apa? Usia balik. Iya, usia balik apa? Yang sebelumnya kau tidak ketahui, tidak kau tahu. Ada yang baru. Seperti apa? Apa tadi? Menuntut ilmu, menutup aurat, berbakti kepada orang tua. Oke, sudah. Itu benar ya? Materi yang kau tidak pahami hari ini? Tidak ada. Ada yang kau tidak pahami? Ada. Ada. Apa yang kau tidak pahami? Ada. Sudah paham? Ya. Iya. Kau paham atau belum? Paham. Iya, kalau sudah paham, kalau ada yang tidak dipahami, bisa Allah WA Ibu ya? Ya. Nomornya Ibu silakan kamu WA Ibu. Dan selanjutnya, apakah kamu hari ini menyenangkan pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Bisa paham, bisa memahami semua apa yang Ibu jelaskan? Jadi, insya Allah minggu depan antar tugasnya Ibu share pekerjaan rumah ya di store minggu depan. Insya Allah kalau orang yang nilainya di bawah standar nanti itu sebagai penambah ya. Insya Allah nilai kamu nanti Ibu akan share di WA. Jadi tugas-tugas yang Ibu share juga hari ini tolong minggu depan dikerjakan ya. Jadi sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Dari Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi